Assalamualaikum, Bang Haji Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Bang Haji, ini ada yang bikin viral dalam tanda kutip ada penistaan agama atau melecehkan agama soal Gus Samsudin memperbolehkan tukar istri. Bang Haji sendiri melihatnya gimana nih? Ya, Abang akan menjawab dengan apa yang dulu pernah belajar walaupun pesantren, tapi karena walaupun abang bukan ustadz, kiai, habib, ulama, abang secara aroma spiritual, atau metafisika, atau tabib, para psikolog dan lain-lain. Ya memang kemarin-kemarin ini abang lihat, ya, pas lihat di TV juga, abang kaget juga di medsos lainnya bahwa nggak taunya ini buatan dari Gus Samsudin, ya, settingan dari Gus Samsudin. Ya kalau ingin mencapai rating atau mencari uang di medsos gitu, ya jangan sampai berbuat seperti itulah. Itu kan meresahkan umat Islam dan juga menjelekkan secara tidak langsung, menjelekkan Islam. Tentu banyak yang marah lah, banyak yang kecewa kan gitu. Kan dulu kan masalah yang Al-Zaitun ya, sekarang masalah Gus Samsudin. Pendapat abang itu sangat salah besar gitu ya. Itu baru hukuman di dunia, belum hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya orang nyari duit kan udah kaya, udah ini, kita nggak usah serakah lah mencari uang sampai seperti begitu banget gitu ya. Dibikin settingan seperti itu, kan itu sudah menjelekkan, apalagi nama Gus, apalagi nanti nama kiai, apalagi nama ulama dan lain-lain, ya kan. Apalagi abang lihat dia itu pernah bersama Gus Mutahir. Ya, Gus Mutahir itu orang yang berilmu agama tinggi, ulama besar, ya kan. Jadi nama Gus juga dijelek, semua jadi jelek. Yang jelek lagi nama Islam, gitu kan. Jadi ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan takdir. Takdir dan nasib beda. Contoh begini, orang ngebegal, ya, terus dia ngebegal, terus dia ketangkep, ya kan, tangkap terus masuk penjara. Nah berarti orang itu merubah nasibnya sendiri, bukan takdir dari Allah. Merubah nasib sendiri melawan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena antara takdir dan nasib itu beda. Nasib kita yang rubah. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib satu orang kalau orang itu tidak merubahnya dirinya sendiri untuk berbuat kebaikan. Ya kan? Cuman karena coba dengar dari polisi Jawa Timur itu bahwa cuman ingin agar pasiennya lebih ramai lagi, lebih ngetop lagi. Ya buat apalah seperti itu, ya kan? Kita lebih baik dipandang, dipuji, dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW daripada manusia, kan begitu. Pandangan Allah sayang kepada kita. Tapi kalau perjalanannya seperti itu sangat menyesatkan, sangat salah besar. Makanya hukumannya dari Allah, jangan salahkan Allah. Sama juga kayak orang bunuh diri, ya kan? Berarti dia melawan nasibnya dia sendiri, merubah nasibnya sendiri, melawan takdirnya Allah. Padahal umur dia nanti meninggalnya 80 tahun. Artinya umur 40 tahun dia bunuh diri, atau 35 tahun bunuh diri gara-gara banyak utang atau gara-gara lain-lainnya. Jangan salahkan Allah, berarti bunuh diri yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau dibilang ya takdir saya seperti ini, ya saya terima dengan ridha Allah, ya itu salah, ucapannya salah. Jadi bahwa
Ya abang sebetulnya nggak kenal dia ya, jadi bukan ngomongin, tapi kita bicara masalah keislaman sedikit. Walaupun abang bukan di bidangnya, ya bukan bidangnya hafiz Quran, ahli hadis, ya bidang ahli tasawuf kan. Nah, jadi bahwa apa yang dia tanam, dia juga yang menuai. Dengan tanam kebaikan ya akan tumbuh kebaikan, tanam keburukan akan tumbuh keburukan. Kalau nanamnya istilahnya buah durian, masa keluarnya buah jambu? Kan nggak mungkin. Nah, itulah. Apalagi ada sedikit rasa sombong dan apa-apa, sombong juga dan lain-lain. Ya sebenarnya seperti itu. Tapi Pak Haji sendiri juga sudah melihat konten yang dibuat dalam judul memperbolehkan istri nanti yang penting suka sama suka, apalagi dalam posisi digambar atau di video itu meraba-raba. Iya, dipegang-pegang, udah lihat. Gimana melihat? Ya kalau penilaian abang begini aja, kita ngerukia orang aja pakai sarung tangan, ngerukia perempuan. Dan kalau bukan muhrim aja kita nggak boleh nempel. Beda dengan dokter ya. Dokter kandungan, dokter ini beda. Itu pun jangan pakai sarung tangan, pakai ini kan begitu ya, memeriksa aja. Ya, ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu, tergantung dari mazhabnya. Tapi kalau sudah megang-megang gitu rabar depan orang, udah gitu diinin, ya Allah. Jadi kayak perempuan ini kayak murahan amat gitu loh. Nah perempuan itu kan, ibu kita perempuan, kita punya adik perempuan, punya saudara perempuan. Kalau digituin bagaimana? Ya kan? Jadi ingat zaman dulu ada ritual satu agama apa gitu, ya. Tukar-tukaran istri, tukar-tukaran pacar, tukar-tukaran istri di pantai. Dulu di pantai itu ketangkap akhirnya orangnya. Terus ada lagi sekarang di pulau apa itu abang dengar, lihat di medsos itu. Jadi kalau dia mau pesugihan, dia boleh pilih siapa perempuan, siapa laki, gitu loh. Tidur di situ pesugihan. Itu pulau apa ya, abang lupa namanya. Nah, itu kan sudah melanggar norma-norma keislaman, keimanan, kan begitu. Kan rukun iman, rukun Islam kan sudah melanggar jauh, gitu. Seperti itu. Tapi dalam agama pun juga benar-benar dilarang dan diharamkan. Ya jelas dilarang lah. Karena itu memang menyesatkan dan aliran juga yang. Iya, itu mencontohkan yang tidak baik, ya. Terus juga menjelekkan secara tidak langsung tuh udah menjelekkan Islam, ya kan? Udah gitu memberikan contoh yang tidak baik, ya kan? Udah jelas salah besar. Tidak boleh dan haram. Tapi kan alasan dia sendiri kan Samsudin untuk memviralkan konten dia biar penontonnya banyak, ikutnya banyak. Dari si Bang Haji sih dengan konten yang gitu yang harus dihindarkan dan cari konten yang positif apa gimana Pak Haji? Sekarang begini aja, Samsudin itu kan duitnya masih banyak, tanahnya luas, ya kan, masih duit banyak. Mau jadi konten lagi biar duitnya tambah banyak lagi. Ya kita jangan serakah, jangan sombong, ya kan? Masih carilah konten-konten yang bermutu, ya tontonan jadi tuntunan, bukan jadi meresahkan masyarakat, bukan malah jadi menjelekkan Islam secara tidak langsung, kan begitu, ya kan? Itu bukan alasan yang tepat, itu tidak ada alasan seperti itu. Tapi berseberangan gak sih dengan sosok seorang Bin Samsudin dan dalam tanda kutip kan dia seorang paranormal. Ya itu bertentangan banget dengan paranormal, ritual metafisika, tabib dan lain-lain. Ya, bertentangan juga mungkin dengan norma-norma pesulap. Ya. Tapi Pak Haji merasa dalam tanda kutip agak dalam tanda marah dong. Ya. Basicnya dibilang Samsudin juga kan ya dibilang marah, ya jelas marah di hati.
marah di hati, kecewa, sedih ngeliatnya kok jadi begini gitu. Sedihnya kenapa? Kayak nggak ada kerjaan lain gitu loh. Duit udah banyak, ngapain bikin konten seperti itu? Katanya konten semuanya kontennya konten asli atau konten hiburan, yang mana yang benar kan gitu. Mau hiburan, kalau mau benar, mau reality show ya reality show, kan begitu. Jadi sangat terpukul, kecewa juga kalau menurut agama, menurut hukum Islam gitu ya, kecewa. Dan secara paranormal Satuan Paranormal datang Indonesia ya, LSM Forum Umroh Indonesia, Yayasan Standar Zikir Ridwan, di sini ada, yaitu kecewa. Jadi menambah jelek nama Islam, menambah jelek nama spiritual, paranormal, metafisika, tabib dan lain-lain, dia tambah jelek. Orang yang harusnya dukun duduk tekun, biar rukun, ya kan, jadi berantakan, jadi bertambah. Orang yang tidak suka dengan paranormal, dia tidak akan mengatakan oknum dia. Maksudnya kan oknum, dia tidak semua seperti itu. Gitu. Ini aja abang lagi mau kemarin nih, dari saudara-saudara dari Jawa Timur ngegerebek yang uang balik, dengan pesugihan uang balik. Orang disuruh puasa nggak tidur 1 malam, kalau kuat duitnya belum datang 3 malam kuat duitnya belum datang, suruh 7 malam suruh 41 hari. Siapa yang sanggup 41 hari? Suruh nyabu aja, orang nyabu ya seminggu nggak tidur kuat, ya kan? Nah, itu kan udah nggak bener. Ntar uangnya nggak kembali, alasannya wah ini udah kamu nggak kuat, kamu nggak berhasil, ya uang orang hilang. Memang nggak banyak, tapi kalau dikaliin 10 orang aja, kalau 2 juta setengah 10 orang udah 25 juta, ya kan? Nah itulah, jadi masih banyak oknum-oknum yang memang paranormal, oknum spiritual, oknum dukun, ya, dan lain-lain itu oknum, masih banyak yang berbuat yang tidak baik gitu loh. Ya abang sendiri bukan merasa suci, abang hamba yang doib, zolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Sampai detik ini abang masih pendosa. Tapi apa salahnya kita belajar untuk bertobat, belajar untuk istighfar, belajar kita merubah diri kita, sikap kita yang dulunya tidak baik, yang dulunya kita mantan bajingan, mantan mafia, mantan setan, apa kan kita berubah, kan begitu istilahnya. Apa salahnya seperti itu kan? Jadi kita rubahlah. Jadi satu teguran keras dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk Gus Samsudin. Tapi kan dia punya gelar Gus, tapi pemerintah atau MUI sendiri juga tidak membenarkan kalau dia punya gelar Gus itu. Ya abang nggak tahu tuh Gusnya dari mana tuh, karena abang sendiri juga bingung gitu loh. Tapi Bang Haji sendiri kalau kata Gus itu kan juga pasti bisa melihat. Gus itu kan punya keturunan. Ya jadi gini ya, kalau ya abang tahu nih, ya mungkin salah mungkin benar, Allahu a'lam bishawab, Allah yang tahu. Arti Gus itu kan kebanyakan anak-anak keturunan, anak-anak dari kiai, dari ulama besar, atau bapaknya itu juga ngajar kitab kuning, ngajar fikih, ngajar hadis dan lain-lain, anaknya jadi Gus. Ya ada juga Raden, ada tuh Bagus, ya kan, ada Kanjeng, kan begitu, keturunan keraton, keturunan raja, kan begitu. Ada keturunan raja, ada yang keturunan dari para ulama, gitu loh. Ya kan seperti itu. Nah sekarang pakai Gus begini ya, jadi jelek nama Gus dah jadinya, kan gitu. Gara-gara satu orang doang, oknum ya, gitu, sudah seperti itu. Tapi kan dari pihak kepolisian juga sudah menetapkan dia sebagai tersangka. Dari sisi Pak Haji sendiri melihatnya sudah tepat nggak sih? Emang harus dihukum dengan penjara? Ya, gini. Nanti itu kan abang kan bukan di ranahnya. Ya memang abang ada advokat dan konsultasi hukum ya di sini. Tapi udah... Memang polisi lebih tahu lah kalau memang bukti-bukti sudah kuat apa semua, dan ada LP laporan dari warga Islam seandainya, organisasi Islam atau apa, terus bukti kuat itu, terus meresahkan, ya itu udah kena deliknya. Itu bisa masuk paling enggak 4 tahun 5 tahun gitu ya. Ya kalau polisi
maksudnya netral, kalau posisi ini dia kooperatif, ya bisa sampai sidang gitu, ya itu lebih bagus gitu loh, di satu pelajaran. Cuman kan ada yang lucu dan guyonnya sendiri dari Samsudin sendiri merasa bangga dan senang di penjara. Gimana Pak Haji melihatnya? Ya gini, orang mau jawarannya kayak apa, mau jagoannya kayak apa, masuk penjara nangis. Coba di Nusa Kambangan masuknya, kayak murid abang Nusa Kambangan masuk gitu ya, itu nangis. Jawarannya kayak apa kek? Masuk Salemba, Cipinang, udah teman-teman dulu ya, tetap aja gitu. Jadi apalagi yang belum pernah ngerasain gitu ya, gitu. Jadi kalau nanti dimasukin di apa, kalau di Jawa Timur itu ya apa ya nama penjaranya ya, dan kalau di Cilacap Nusa Kambangan, di sini Salemba, Cipinang kan ya, Jakarta, Tangerang juga ada kan ya. Ya lihat aja, nggak enak, siapa bilang enak. Itu kan hanya menutupi aja, menutupi kemaluan dia, menutupi aib dia. Saya senang, saya ikhlas. Kalau memang ini atas izin Allah, ridho, saya kan minta ridho Allah, ya Allah nggak kasih ridho, makanya Allah nggak kasih ridho, dapatnya hukuman seperti itu. Kalau Allah ridho, Allah sayang, nggak dikasih seperti itu, ditegur yang lain gitu. Oke, kita kan general nih, banyak juga sebelum Gus Samsudin terjadi dan viral dan jadi tersangka, banyak juga mengaku keturunan Habib, keturunan Muhammad atau apapun macam-macam di zaman sekarang. Melihatnya gimana nih Pak? Kalau abang gini, abang kalau masalah nasab itu netral ya. Karena abang juga ada keturunan, guru abang ada keturunan yang keturunan Wali Songo, ada keturunan Habib. Ya abang di tengah aja, gitu aja. Ngapain kita ributin kalau masalah begitu? Jangan sampai kita diprovokator. Ya, apalagi ini masih capres, ya kan? Kita diprovokator, jadi domba, ya kan? Buat apa? Kan gitu. Yang di atas sudah pada ngopi-ngopi, yang di bawah masih pada berantem, kan begitu. Ya kan kita terima aja, ya kan? Atas keputusan KPU nanti, berarti atas keputusan dari hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu aja. Kita orang yang beriman kan gitu. Oke, saran untuk yang terjadi dengan Gus Samsudin dan banyak juga konten-konten yang membawa agama, gimana nih saran dari Pak Haji sendiri? Saran abang sih begini, ya abang minta tolong dan mohon kepada adik-adik abang, paranormal, spiritual, metafisika, tabib lah dan lain-lain semuanya, ya cobalah mengobati orang itu atau menolong orang itu ya apa adanya aja lah. Yang pakai ayat Allah ya ayat Allah, yang pakai sholat-sholawat, yang rukyah, yang memang pakai ilmu leluhur, ilmu adat silakan, tapi ya jangan sampai menipu, itu aja. Jangan sampai menipu dan cabul gitu kan, hanya itu aja. Makanya kan abang nggak terima kalau dibilang semuanya itu disamaratakan gitu loh. Ya sekarang siapa yang mau disamaratakan kayak Gus Samsudin seandainya, ya kan? Atau ada oknum pesulap yang main peluk-peluk, cium-cium, pegang begini-begini, ya kan juga nggak mau juga pesulap yang lain disamain, kan begitu. Itu aja. Ya kita juga sama, karena kita punya orang tua. Kalau disamaratakan orang tua kita, bapak kita, ibu kita, ada guru kita, ada kakek kita, jangan samakan. Oknum aja, gitu aja. Oke, Pak Haji sendiri yang bilang dengan kata guru, keimanan penting nggak sih zaman sekarang untuk menghindari apa yang terjadi dengan konten, dengan kata agama, gimana Pak Haji? Oh, ya itu jelas. Dengan kata keimanan itu ya harus kuat. Dengan medsos sekarang ini kita buka TikTok sedikit lanjang, ada yang begini, ya mesti kuat iman. Ya tinggal tergantung orangnya, gitu loh. Karena hati manusia kan berbeda-beda. Keimanannya ada yang kadang tinggi, ada yang rendah, kadang ada begini, ada yang begini. Kadang ada yang tembaga, ada yang perak, ada yang 18 karat emas, ada yang 23, 24, kan begitu. Itu istilahnya kan. Jadi tinggal bagaimana diri kita sendiri untuk untuk mengkaji diri kita, mengaji dan mengkaji diri kita. Dan kita istighfar, kita mohon ampun sama Allah. Misalnya seperti itu.
Ya abang bilang sekali lagi, bahwa abang hamba yang doib, zolim, hina, fatir, berdosa di mata Allah. Sampai malam ini, malam ini, walaupun abang dari tadi, udah berapa, hampir sebulan ini nggak keluar rumah. Kadang ini abang sekarang ini udah malas keluar rumah. Kalau dulu tapa gila, tapa ngedan setahun. Sekarang ini lagi tapa merem nih, tapa ngerem di rumah aja. Dapat telur, udah berduit kali telurnya ya. Jadi seperti itu, malas banget keluar. Pengennya di sini aja udah menyendiri, ya mengkaji diri, banyak dosa dulu, sambil kita istighfar, sambil kita sholawat, paling begitu. Lagi sudah mendekat bulan Ramadan, ya kan, kita harus berubah lagi, kan gitu yang lebih baik lagi. Itu. Saran terakhir Pak Haji untuk para penonton. Ya mungkin ada penonton yang nanya, nggak apa-apa silakan. Ini baru berapa menit sih? Tadi sih ada yang mau kenal aja dari Bangka. Oh Bangka Belitung. Berapa menit dah? 20 menit, Oh, 21. Oh iya, tambahin dah 3 mungkin ada yang mau bertanya silakan. Juga ada yang bilang Alhamdulillah Samsudin dia telah tertangkap. Gitu banyak Oh iya. Nah, Pak ini kan juga dianggap sebagai sesepuh lah, ya kan, yang bisa melihat, ya kan, perjalanan yang Pak Haji alami gitu loh. Makanya pengen masyarakat bisa beredukasi gimana caranya melihat konten-konten yang selama ini ada pro dan kontra. Pak Haji sendiri gimana nih? Ya, kebetulan abang 39 tahun sekarang ini, 39 tahun menjadi paranormal, spiritual, metafisika. Dulu namanya tabib karoma ya. Tabib karoma. Jadi mengobati dan lain-lain. 39 tahun sampai sekarang. Jadi banyak sekarang ini oknum-oknum paranormal yang baru-baru ini bikin iklan atau mengobatinya itu sudah melebihi Tuhan, itu melebihi Allah. Ada kehebatannya Allah yang jago ayam jago, yang sakti keras sakti. Jadi saran abang sih, ya kita yang biasa-biasa aja, yang kita obati tetap orang, bagaimana dengan cara masing-masing, yang penting tidak keluar jalur dari norma-norma ilmu Allah, ya sholawat dan ilmu adat, ilmu leluhur kita. Kan leluhur kita kan namanya Indonesia, Jakarta ini ada ketimurannya, ada sopan santunnya kan paling terkenal di seluruh dunia, dan keilmuannya gitu. Jadi ya untuk konten-konten kreator yang di bidang paranormal, di bidang spiritual, tolong abang mohon dengan hormat, bikinlah yang baik-baik, edukasi yang baik-baik, tontonan menjadi tuntunan, gitu kan, bukan tontonan menjadi duitan, gitu kan, gitu. Karena ini kan begitu, ya kan. Allah udah atur rezeki kita, jangan kita paksakan juga, begitu ya kan. Gua bikin konten yang begini, yang begini, yang begini. Abang kalau mau bikin gitu udah rame lagi abang, ya, terkenal lagi kan. Kalau bikin mengada-ada dan macam-macam kan istilah seperti itu, begitu. Jadi ya sekarang ini kita uang sudah ada, sudah cukup, ya kan ya. Kita jangan serakah, jangan ini. Udah obatinnya yang baik-baik. Yang miskin, yang susah kita kasih uang berobatnya, malah kita kasih duit, ya kan. Yang miskin, yang susah, ya kan. Kalau yang kaya-kaya ngasih ya kita terima, kita punya anak yatim dan lain-lain, ya kan. Bagus abang pengennya bikin itu tuh, panti asuhan anak yatim, masjid, bikin sama warung nasi gratis tuh. Sekarang ini pengennya bikin begitu. Oke, sedikit spill soal perjalanan Pak Haji. Ya. Nah, pengen rahasia story, pengen tahu perjalanan dari awal sekarang Pak Haji sampai sekarang gimana nih? Ya. Ya kan kebetulan juga emang banyak masyarakat pengen tahu sejarahnya paranormal, sejarahnya perdukunan. Sebenarnya sudah pernah dikeluarkan di YouTube ya, dari teman-teman dan lain-lain. Perjalanan abang singkat aja, singkat pada jelas, bahwa di tahun 81, 82, 83 abang masih bandel, masih preman ya, masih preman, dagang ganja, dagang obat, mabok tiap hari begitu ya. Pas nikah tahun 85, tapi sebelumnya itu abang sudah berguru, sudah apa. Tahun 85 abang menikah, abang jadi tukang urut Cimande, karena abang belajar Cimande di tadi Kolot 2, Haji Holil namanya ya.
abang. Dari situ abang ngurut dari 2 jam cuma 5.000 perak tahun 85 itu. 2 jam ngurut 5.000 perak, emas masih 100 perak. Emas masih 12.000, beras masih 100 perak. Sekarang beras sudah 15.000. Di situ berjalan terus. Tahun 85 abang mulai benar-benar ingin membantu orang dan kerja sama Allah, membantu orang. Karena abang juga ada turunan, walaupun dari turunan kakek ya, walaupun turunan dari nenek, dari apa. Kalau kita nggak belajar juga, sama juga bapak kita dokter, kita nggak sekolah dokter, bagaimana mau jadi dokter, kan begitu. Nah akhirnya lama-lama abang ngadi pengajian, majlis taklim, apa semua, seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Dan akhirnya abang juga berguru lagi. Kebetulan juga ada pasien yang minta tolong, oh suaminya kabur, istrinya kabur, oh yang kena santet, oh kena guna-guna. Ya kita belajar lagi di situ. Nah akhirnya tahun 94, karena abang sering puasa, sering zikir, puasa zikir, ya udah di rumah kerjanya gitu aja. Ya kerja sama Allah namanya kan gitu. Beda dengan dokter. Kalau dokter kan ijazahnya dari kuliah ya. Kalau abang itu ijazah dari Allah ya. Istilahnya seperti itu. Terus kehendak Allah, karena udah tekad bahwa sampai mati ingin bekerja menolong orang. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, jangan menjadi manusia sampah. Sampah itu maksudnya apa? Udah nggak ngebantu orang, malah nyusahin orang, ya kan? Bukannya menolong orang kan gitu. Nah, di situ akhirnya abang belajarlah. Tahun 94 abang pergi haji kosasi, ongkos dikasih sama pasien. Sampai juga ngobatin di Arab Saudi. Pakai visa haji, visa turis ya, 40 hari di sana. Itu buka udah Majelis Taklim dan Zikir Ridwan udah buka itu tahun 95 itu kan itu. Powerbank. Ya udah terus lanjut Pak Haji. Terakhir Pak Haji. Nanti lalu terus tuh. Terus. Nah, buka pengajian dan lain-lain semua. Jadi dulu ngajar silat, singkat Betawi, terus ngajar tenaga dalam kayak Merpati Putih begitu. Terus baru mengajar ilmu hikmah, pengobatan dan lain-lain. Gitu. Ya sampai sekarang 2003 sampai 2007 jadi artis di La TV ya, gitu-gitu artis legend, artis 3 zaman ketuaan, pembunuh hantu kan begitu ya. Reality show, tuntunan menjadi tontonan menjadi tuntunan gitu ya. Walaupun ada improvisasi, nama improvisasi gitu ya. Gitu. Nah, itu lalu ke sekarang. Gitu. Oke, terakhir Pak Haji. Kita bicara perspektif ke depan. Ya. Yang tadi kita bahas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi abang mantan preman, mantan bajingan, mantan setan dulu ya. Sekolah juga dagang ganja, dagang obat, bohongnya mabok, bohongnya mention botol gepeng tuh. Ya abang apa adanya, itu aja, ya kan? Mendingan mantan preman jadi benar daripada Ustadz Kiai jadi kagak benar lagi. Kan gitu. Ada oknum Ustadz, oknum Kiai udah pelecehan lagi, oknum dosen pelecehan, oknum kan gitu. Wah itu naudzubillah. Ya lanjut. Oke, balik ke flashback ke depan Pak Haji. Intinya Pak Haji tidak terima dengan kontennya Gus Syamsuddin dengan cara melecehkan agama, dan kedua dengan kata tukar istri. Gimana nih ya, dengan statement secara Islami, secara Islam, karena kita umat Islam yang bicara kebenaran abang orang Islam, agama Islam, ya itu konten yang tidak baik banget. Ya sudah menjatuhkan Islam dengan karena hanya mencari cuan, mencari uang untuk diri pribadi sendiri, kan begitu. Itu udah salah besar. Ya, dan abang tidak setuju itu. Saya seperti itu ya, cuman kan ada MUI, ada apa semua ya, kita cuman di hati aja karena ada tugas masing-masing kan, ada MUI, ada polisi kan begitu ya, kita sebagai rakyat sebagai umat ya, kalau dibilang ditanya apa kecewa nggak kecewa, kesel nggak kesel, kan begitu itu loh. Kalau pribadi ya gitu kan, secara manusiawi kan begitu. Kalau cuma dengan alasan untuk supaya kontennya ini apa namanya, aku hanya dengan konten karena ingin mencari
ingin mencari uang agar kontennya terkenal lagi, agar pasiennya rame lagi. Ya nggak dengan cara itulah, dengan cara puasa, zikir sama Allah, mohon sama Allah, ya Allah berikan hamba rezeki biar pasien rame lagi, biar bisa, kan bisa, ya. Pasien dia mah rame, abang nggak usah bikin konten, pasien abang datang. Karena belum bangun tidur, duit udah nyamperin, kan begitu. Rezeki nggak ketukar, kan begitu. Kamu bilang kau mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat yang lebih besar. Tapi kalau engkau tidak mensyukuri nikmatku, azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Nah ini, karena kurang bersyukur kepada Allah. Dari rumah gak bagus, padepokan bagus, ukiran, mobil apa, gini apa, udah punya semua, ya kan? Mestinya bersyukur. Ini orang-orang yang kurang bersyukur, gitu loh, kurang bersyukur. Intinya Samsudin ini jawaban Allah dan azab. Ya, inilah kalau dibilang bukan kiamat sugro ya, bukan kiamat kubro. Kalau bahasa kiamat sugro kecil, kiamat kecil. Kalau buat semua. Tapi kalau untuk pribadi, ini teguran dari Allah, teguran keras dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah kasarnya begini, kalau Allah bisa ngomong nih, ya kalau Allah bisa ngomong ditabok dulu sama Allah atau malaikat. Oh, lu jangan begitu, duit lu udah banyak. Lu tolong aja orang, nggak usah bikin macam-macam begini. Ini kan udah melanggar hukum Islam, udah begini, udah gitu. Bini orang, cewek orang, atau bini orang, atau pacar atau apa dipegang-pegang, kan udah mencontohkan tidak baik. Ya kan dia udah banyak duit, udah apa. Nah dengan kesombongannya, dengan keserakahannya, makanya Allah marah, Allah tegurlah dia. Allah tegurnya, untung ditegurnya masuk penjara, bukan nyawanya dicabut. Nah gitu. Jadi masih bisa bertobat, bisa minta ampun di dalam penjara nanti sama Allah. Banyak sujud syukur, banyak sholat taubat, kan begitu. Sekali lagi, abang hamba yang doib, zolim, hina, pakai berdosa di mata Allah sampai detik ini ya. Bukan ngomongin orang, tapi ini edukasi, karena masalah di dalam itu ada Islam dan ada paranormal atau spiritual, atau tabib dan lain-lain. Gitu ya. Saja, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Kita mau masuki bulan Ramadan, kita abang pribadi dan keluarga minta maaf lahir dan batin untuk saudaraku semua, untuk fans, netizen. Mungkin ada kata-kata abang yang pernah melukai kalian, kalian juga pernah ada kata-kata yang menyinggung abang, dan lain-lain. Kita sama-sama berbuat dosa. Di bulan Ramadan ini kita minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan puasa kita ini kita bisa jumpa, kita bisa jalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan ampunan, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuh dunia wal akhirat.